Halo Gadgeters. Hari ini sebenarnya ini adalah video yang lebih ke ranahnya dia sebagai Apple fanboy. Ya, gue kan enggak ya. Kan gue Pixel fanboy gitu. Pixel fanboy kalau nggak Sony fanboy kalau gue. Silakan. Ini waktu dan tempat dipersilahkan. Ya kalau menurut gue sih sesuai apa yang tertera di page iPhone di website Apple. Ini adalah tahun yang lompatannya signifikan luar biasa buat iPhone. Masa sih? Ya kalau Apple udah bilang begitu ya harusnya bener men. Masih serius loh. Ini kita lihat aja deh reviewnya, kita kupas tuntas gimana iPhone 12 Pro ini. Kalau ada satu area yang kami merasa benar-benar terpuaskan, ya tidak lain tidak bukan adalah desain dari iPhone 12 Pro. Desain serba ngotak dengan sharp edges seperti ini sangat ikonik buat lini iPhone. Dimulai sejak iPhone 4 dan berakhir di iPhone SE. Nah, sekarang balik lagi nih, dikerjain Apple nih kita. Tungguin aja, ntar 5 tahun lagi kembali kayaknya ke rounded frame. Dan kita heboh sendiri ntar. Feel-nya di tangan berasa kayak megang satu lembaran metal block yang sangat solid dan sekaligus berasa ultra premium. Ganteng parah nih HP. Tapi kami nggak menampik, rounded frame lah yang bisa memberikan kenyamanan lebih saat digenggam. Sekedar bocoran, karena desain seperti ini dikombinasikan dengan bodi yang besar, iPhone 12 Pro Max nggak nyaman banget dipegang di tangan. Soal warna, gue pribadi prefer warna graphite. Kalau Kumar suka yang Pacific Blue. Kalian tim gue atau tim Kumar nih? Drop komen di bawah. Ngomongin soal warna, iPhone 12 Pro kami seperti biasa, kami custom juga di 9skit. Bodi bagian belakang dan framenya dipasangin protektor Matte Guard Ultra. Jadi framenya tuh nggak glossy dan nggak ninggalin sidik jari. Bersih lah intinya, sekaligus lebih aman juga. Yang lebih menarik lagi, logo Apple di belakang jadi samar banget, hampir nggak kelihatan. Cocok buat yang mau low profile. Nggak lupa kami pasangin screen protector crystal clear juga. Tertarik? Link ada di deskripsi. Nggak hanya desain doang yang baru, tapi Apple menyematkan beberapa fitur baru di iPhone 12 Pro. Pertama, MagSafe. Sesuai namanya, cara kerja dan fungsi utamanya mirip dengan MagSafe di MacBook dulu. Charger magnetik intinya. Terlepas dari banyak klaim yang disampaikan Apple mengenai charger MagSafe di iPhone 12 series, paling berguna saat dipakai pas tidur. Nggak harus nyari-nyari lubang lightning lagi dan bisa ditarik secara asal-asalan pas mau dilepas. Output power maksimalnya 15 watt. Nggak masalah sih secara seringan ngecharge-nya pas tidur. Secara nggak dikasih charger, untungnya gue masih punya charger USB PD, jadi nggak perlu beli lagi. MagSafe ini sebenarnya cara Apple untuk memperbesar income dari lini aksesoris. Gede tuh duitnya. Ada license fee yang masuk ke kantong Apple untuk setiap unit yang terjual. Karena ini juga Apple enggan pindah ke USB-C. Kami punya beberapa aksesoris MagSafe. Kalau kalian tertarik, kami bakalan buatin long term review khusus untuk fitur ini. Fitur baru selanjutnya 5G. Biasalah, Apple selalu telat untuk urusan ginian. Pas 3G dan 4G juga gitu. Yang perlu kalian ketahui, so far hanya US yang dapat antena mmWave dan Sub-6. Negara-negara lain Sub-6 only. Ciri-cirinya tuh, yang US version ada antena band ekstra di sisi kanan handphone. Selanjutnya kita bahas soal improvements di iPhone 12 Pro dari generasi sebelumnya. Kita mulai dari storage. Akhirnya versi Pro base modelnya itu 128. Secara personal, iPhone apapun yang kalian beli, minimal pilihlah yang 128. Apalagi yang doyan pakai handphonenya berlama-lama. Kecuali kalau kalian rela bergantung dengan cloud. Lanjut, rating IP68-nya dapat tambahan kedalaman 2 meter, dari 4 jadi 6. Kami sih nggak pengen ngetes ya, kalian aja. Ntar kabari ya gimana-gimananya. FYI, Apple didenda Itali gara-gara urusan yang satu ini. Soal ceramic shield yang melapisi layarnya, ya kami happy melihat berbagai report yang mengklaim kacanya sangat durable terhadap bantingan. Tapi kok ya makin kesini, kami merasa brand mulai melupakan pentingnya scratch resistant.
Emang bakalan dipasangin screen protector ujung-ujungnya, tapi ya tetap aja. Nih, iPhone 12 Pro kami udah ada sedikit goresan sebelum dipasang anti gores. Entah dari mana asalnya. Jangan salah loh ya, itu yang baret layarnya, bukan screen protectornya. Ngomongin display, satu-satunya improvement yang terlihat jelas di atas kertas adalah size-nya. Sedikit lebih besar jadi 6,1 inch. Tapi nggak usah khawatir, dimensi dan beratnya mirip banget. Palingan bezelnya berasa sedikit lebih tipis. All in all, masih aman banget buat penggunaan dengan satu tangan. Soal kualitas display secara esensial sama dengan iPhone 11 Pro. Artinya ini panel berteknologi OLED papan atas. Di sisi lain, artinya ini jadi momentum yang pas buat menyampaikan kekecewaan kami. Kami nggak minta resolusi 2K kok, tapi mana high refresh rate-nya? 90Hz juga oke kok. Alasannya sih macam-macam, mulai dari ketahanan baterai dan ketersediaan panel dengan teknologi adaptive refresh rate dalam jumlah yang diinginkan Apple. Apapun alasannya, konyol aja. Handphone puluhan juta di 2020 layarnya masih 60Hz. Tahun ini RAM di seri Pro dapat tambahan 2GB, jadi 6GB. Dan pengaruhnya berasa banget saat multitasking. Aplikasi yang nge-close di background berkurang signifikan. Ngaruh kok penambahan RAM itu, cuma bedanya iOS tidak butuh sebanyak Android soal RAM. Udah kami jelasin detail di review iPhone XS Max. Kalau soal prosesor, ya wajib dong ya, upgrade lah tiap tahun, bahkan selalu jadi langganan jadi SoC handphone yang paling ngebut, A14 Bionic. Sebenarnya soal performa kami justru udah sempat membahasnya secara detail di video hands-on. Linknya ada di kanan atas kalau kalian mau nonton lagi. Setelah memakainya beberapa lama dan melewati beberapa OS update, kami melihat ada improvement untuk urusan throttling. Sepertinya batas atas throttling dinaikkan, sehingga walaupun bodinya terasa panas sampai nggak nyaman di tangan, bisa sampai di atas 45 derajat Celcius, main PUBG berlama-lama tidak menyebabkan penurunan performa yang signifikan. Serendah-rendahnya cuma turun ke 53 FPS. Itu pun cuma sebentar, tapi langsung naik lagi. Tapi kalau di Genshin Impact yang jelas-jelas berat, penurunan FPS-nya bisa lebih dari 50%. Sama Xiaomi Mi 10T aja kalah stabil. Nah lo, terbantai nih di game terbaik 2020 versi App Store sendiri. Poin kami adalah, kalian jangan cuma kemakan sama angka adu cepet ekspor video yang banyak dilakukan YouTuber luar. iPhone selalu jadi jagoan dan bener-bener optimize buat urusan yang satu itu. Yes, kuncinya sebenarnya ada di cooling. Jangankan sistem cooling yang proper, thermal paste pun nggak ada di jeroan iPhone 12 Pro. Sama aja kayak iPhone generasi sebelumnya. Kacau juga. Nah, selain sistem cooling, apalagi coba yang tidak diimprove oleh Apple? Menurut kami, speaker dan Face ID. Kami nggak bilang speaker jelek loh, level flagship ini mah. Cuma ya nggak berasa ada peningkatan aja dibandingkan iPhone 11 Pro. Atau memang kuping kami berdua standarnya udah lebih tinggi berkat stereo speaker berbagai flagship Android yang lebih gokil. Khusus Face ID, kami sebenarnya nggak muluk-muluk minta Touch ID untuk dibawa balik sekarang, tapi yang dari tahun lalu kita harapkan, kemampuan Face ID yang sama dengan iPad Pro, bisa dari berbagai angle, itu aja sih. Ntar ada yang nyeletuk nih, bangke itu kelupaan tuh, kapasitas baterainya kena downgrade dari iPhone 11 Pro dan reviewer luar pada komplain semua. Ya, 2 poin kalian itu bener sih, tapi kami mendapatkan experience yang berbeda. Soalnya kan kita belum punya 5G di sini, minimal untuk beberapa tahun ke depan. Dengan pola penggunaan medium, kami bisa dapetin SOT 5,5 jam dengan lama pemakaian sampai 26 jam. Itu juga masih nyisa 5%. Secara angka kalau dilihat begitu doang, nggak luar biasa memang, tapi mengingat baterainya cuma di bawah 3000 mAh, menurut kami termasuk oke banget. Soal kamera iPhone 12 Pro kami udah bahas detail saat komparasi dengan Pixel 5. Sekarang kita recap dan nambahin beberapa poin penting aja. Secara spek yang berubah dari setup semua kameranya hanya bukaan kamera utama doang, lebih gede sekarang, dari 1.8 jadi 1.6. Terus sebagai tambahan ada sensor LiDAR kayak di iPad Pro 2020. Relevansinya dengan fotografi dan videografi, autofocus di low light lebih baik, foto bokeh lebih rapi, dan maksimal saat dipakein night mode.
Hasil detail tuh bagus, warnanya masih kejaga dan bokehnya juga rapi. Nice. Night mode-nya sekarang available di semua lensa kecuali tele. Ya sebenarnya dari secara hardware iPhone 11 series juga harusnya udah bisa. Menurut kami ini sekedar strategi Apple aja supaya berasa ada upgrade di setiap rilisnya. Lucunya nih, selfie night mode di iPhone 12 series kayak rada curang gitu, pakai bantuan screen flashlight di awal jepret. Tapi apapun ceritanya, kami tetap mengapresiasi tambahan fitur out of the box ini. Ya paling berasa bedanya dibanding iPhone 11 Pro series yang ngambil foto ultra wide dan selfie low light. Berbeda dengan night mode, diffusion kini hadir di semua kamera. Dan yap, as expected, foto-foto dari berbagai kondisi dari semua lensa, detailnya tetap terjaga dengan baik. Dan seperti biasa, tone warna dari foto-foto iPhone nggak pernah berlebihan. Justru berasa kurang punchy untuk mainstream user. Masih perlu diedit lagi kalau untuk posting di sosmed. Punya lensa telefoto itu emang seru, tapi saat yang lain udah sampai 10 kali optical zoom, kenapa iPhone 12 Pro nggak ada peningkatan sejak iPhone 7 Plus? Sisi positifnya, karakter foto dari ketiga lensanya konsisten. Buat user iPhone 11 Pro, kalau kalian paling sering menggunakan kamera utamanya, kurang lebih output fotonya sama bagusnya. Jadi ya nggak perlu cemburu. Buat yang nanyain bedanya dengan kamera 12 Pro Max, yang paling signifikan ada pada lensa utama. Sistem stabilisasinya lebih advance dan ukuran sensornya lebih gede. Apakah efeknya signifikan? Tunggu ya, review iPhone 12 Pro Max kami. Terus kalau dibandingkan dengan pesaing terdekatnya gimana? Kami rasa tahun ini adalah yang paling sulit ya, karena semuanya bagus-bagus. Singkat aja, Note 20 Ultra itu adalah yang paling nggak pernah salah, siap tayang. Sedangkan iPhone 12 Pro dan Pixel 5 masih harus di-tuning lagi. Lebih detail nanti ya, tungguin aja di akhir tahun bakalan ada camera battle. Terakhir soal foto, masih ada fitur Pro RAW di iPhone 12 series. Cuma itu nanti kita bahas di iPhone 12 Pro Max saja ya. Soal kemampuan merekam video HDR Dolby Vision, perbedaannya memang signifikan. Video jauh lebih bright, detail lebih dapat, dan warnanya lebih rich. Dengan catatan, selama kalian menikmatinya dengan menggunakan Mac dengan OS Big Sur dan iPhone 8 ke atas, minimal iOS 14.1. Yes, kalian bisa menikmati perbedaannya di situ. Tapi yang bisa ngerekamnya ya cuman iPhone 12 series. Di luar itu ada kendala, isu compatibility. Di banyak device non-Apple, aplikasi tertentu efeknya nggak bakalan terlihat dan gambar cenderung wash out sekaligus less saturated. Atau bahkan footage-nya bisa jadi nggak kedetek. Solusinya ya matiin aja opsi HDR dari settingan aplikasi kamera via settings. Atau kalau udah terlanjur, rubah formatnya ke SDR dari aplikasi iMovie. Jangan lupa update dulu aplikasi iMovie-nya. Sampai di sini video review kami udah kepanjangan. Jadi kami nggak pengen membosankan kalian dengan memuji-muji kualitas videografi iPhone 12 Pro. Ya ini sih sudah standar banget. Karena soal kualitas video, ya iPhone masih juaranya. Oke, jadi itu adalah iPhone 12 Pro. Gimana nih? Ya udah jelas lah men, kalau iPhone 12 Pro ini adalah handphone terbaik nomor 2 sekarang yang ada di pasaran. Terus nomor 1 siapa? Ya 12 Pro Max lah pasti. Ini nomor 1 dan nomor 2 nih, deadly combo nih dua-dua nih. Nah gini, men, terus kita time out dulu, time out. Kita kan sekarang lagi nggak ada di ruang privat ya. Ini kita lagi di ruang publik nih. Oh iya, ada kamera ya? Ada kamera. Oke. Dan kita punya kewajiban sebagai tech reviewer untuk memberitahu kepada penonton setia K2 Gadgets the real info, the real keadaannya tentang iPhone 12 Pro ini. Jadi bajunya gue harus lepas dulu ya. Baju fanboynya lepas dulu. Fanboyism lo singkirkan dulu. Coba kasih tahu dong. Kita kan udah discuss nih. Jadi coba kasih tahu ke gadgeteers sebenarnya iPhone 12 Pro itu seperti apa. Oke. Jadi begini men lo inget kan men?
peningkatan dari iPhone XS series ke iPhone 11 series itu jumpnya itu sangat signifikan. Kami berdua nggak expect jumpnya bisa gila-gilaan begitu. Dan masuk ke iPhone 12 series, ya dalam hal ini 12 Pro, kami punya ekspektasi itu berada di level yang sama. Apalagi kan ini dari 11 ke 12, ya kan? Kalau cuman tadinya 11S doang, ekspektasi gue ya gue maintain. Tapi karena desainnya berubah, angkanya berubah total, ya gue gas ekspektasi gue. Ternyata ya cuman desainnya doang yang gebrakan, major change. Tapi isinya itu berasa kayak generasi S. 11S lah ini harusnya. Nah itu kan dari sudut pandang gue, men. Kalau lu seorang proper user Android, ya kan, gimana pendapat lu tentang iPhone 12 Pro? Instagram story itu paling bagus, bro. Klasik, Gak ada yang bisa ngalahin, bro. Bosen banget kok denger begitu. Anyway, let's be real. Gini, setelah gue pakai ini beberapa lama, gue bisa bilang bahwa ini adalah handphone yang bagus. Gue gak bisa bilang 12 Pro itu handphone yang jelek. Ya bagus, solid banget. Gue suka desainer segala macam. Tapi it lacks, kekurangannya itu adalah mungkin kita terbiasa dengan kebanyakan kan handphone yang kita review yang banyak keluar setiap bulan, setiap minggu adalah Android. Setiap hari ada yang keluar kali Android. Dan setiap ada handphone yang keluar di Android itu kayaknya ada sebuah excitement karena ada technological advancement yang dibawa, yang kayak wah gitu, tiba-tiba 120 Hz, 144 Hz, foldable, tiba-tiba ada kamera di dalam layar macam-macam, 65 watt charging, ini nggak dapat charger ya 120 watt. 120 watt, oke, kan seru gitu, ada satu excitement. Kalau lihat ini ya, oke, it's a phone, itu ya it's a phone, ya iPhone, it's an iPhone, that's it gitu loh. Dan tapi ya bagus. Nah, tapi ini kan sekali keluar ada 4 ya kali ini ya, 12 mini, 12 biasa, 12 Pro, 12 Pro Max. Kalau gue disuruh pilih 2 dari keempat itu, gue nggak akan pilih ini. Gue akan pilih 12 biasa dan 12 Pro Max, bukan 12 Pro. Ya, all in all, kalau mau dicari-cari iPhone 12 Pro ini buat siapa sih? Ya kan? Buat kalian yang masih mementingkan form factor yang asik dan fitur kamera yang lengkap di dalam sebuah iPhone. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai iPhone 12 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu acuan kami berikutnya. Bye guys. Bye.